Inti lambang Universitas 11 Maret divisualisasikan oleh sebuah wiku. Sosok orang pintar dengan praba di pusat wajahnya. Dalam sejarah agama dan pewayangan, praba digunakan oleh orang suci dan bijaksana, mengisyaratkan keluhuran budi dengan pancaran sinar keabadian ilmu pengetahuan yang menerangi untuk kesejahteraan manusia. Universitas 11 Maret berdiri pada tanggal 11 Maret 1976. Telah memposisikan diri menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Universitas 11 Maret telah membangun visi dan rencana strategisnya untuk menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul secara internasional berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Berfokus pada peningkatan bidang khusus dan pada pengembangan kapasitas untuk memenuhi standar kelas dunia, UNS mengembangkan 3 pusat unggulan IPTEK. Ketiga pusat unggulan IPTEK tersebut adalah pusat unggulan dalam teknologi baterai lithium ion, Fintech Center dalam bidang teknologi keuangan, dan Javanologi yang berfokus pada studi, pengembangan, dan pelestarian budaya Jawa. Universitas 11 Maret terletak di kota Surakarta atau lebih dikenal dengan Solo. Sebuah kota yang sangat nyaman untuk ditinggali, di mana budaya Jawa dan kehidupan modern berpadu. Kehidupan kota Solo yang menjunjung tinggi harmoni telah membentuk lulusannya sebagai calon pemimpin masa depan yang berkarakter tangguh, kreatif, ramah dan murah hati, tenang, juga lentur adaptif. Untuk mewujudkan visi pendidikan tinggi Indonesia, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, Universitas 11 Maret memiliki berbagai program yang tersebar ke dalam 11 fakultas, sekolah vokasi, dan pascasarjana. Berbagai layanan perpustakaan seperti penyediaan ribuan buku, akses ke berbagai jurnal internasional, dan pendampingan klinik pustaka dikembangkan dalam rangka mendukung pembelajaran mahasiswa, dosen, dan peneliti. Dengan suasana akademik yang nyaman, kampus yang hijau, serta didukung sistem informasi yang terintegrasi, Universitas 11 Maret menumbuhkan budaya akademik yang berperspektif global dan berorientasi 4.0. Kemitraan aktif dan kolaborasi yang kuat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari universitas. Kemitraan internasional menciptakan banyak peluang untuk mobilitas mahasiswa dan staf, kolaborasi penelitian, dan pengabdian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Andayani MPD dan Dr. Engineering Herman Saputro MPD MT selaku pembicara webinar pada hari ini. Dan Bapak Ibu peserta webinar dari dosen maupun pendidik di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di Zoom webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung pada webinar series keempat yang diselenggarakan oleh KPPMF FKIP UNS di bawah koordinasi Dr. Nur Arifah Derajati dengan tema strategi Jitu lolos proposal hibah nasional dan internasional.
Nah, sebelum masuk ke acara inti kita, Bapak Ibu semuanya, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu dari kepanitiaan, yaitu sertifikat yang akan diberikan oleh kepanitiaan nanti adalah sertifikat 32 JP dan hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan webinar dan mengerjakan tugas-tugas selama kegiatan ini berlangsung. Nah, kehadiran nanti akan dilihat dari daftar presensi Bapak Ibu semuanya. Jadi pastikan Bapak Ibu peserta semuanya mengisi presensi dengan mengklik link presensi yang akan dibagikan oleh panitia di kolom chat Zoom nanti. Nah, Bapak Ibu semuanya, di kesempatan ini sudah hadir bersama kita 2 orang narasumber yang luar biasa yang akan berbagi ilmu mengenai tips dan trik lolos proposal hibah, yaitu nanti ada Profesor Bapak Dr. Engineering Herman Saputro MPD MT, dan kemudian nanti ada Ibu Profesor Dr. Andayani MPD yang masing-masing akan berbagi ilmu kurang lebih selama 40 menit. Nah, setelah kedua narasumber selesai membagikan ilmu, nanti kita akan buka sesi tanya jawab juga kurang lebih sekitar 10 menit. Baiklah, langsung saja kita masuk pada sesi pertama webinar series keempat ini, yaitu mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Engineering Herman Saputro. Tapi sebelum kita serahkan kepada Pak Herman, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat dari Pak Herman terlebih dahulu. Baik, baik. Pembicara pertama kita adalah Dr. Engineering Herman Saputro MPD MT. Nah, beliau adalah jabatan fungsionalnya sebagai lektor kepala dan saat ini menjabat sebagai wakil dekan ya Bapak Ibu di Fakultas KIP, dan subunit kerjanya adalah S1 Pendidikan Teknik Mesin dan status pegawainya adalah sebagai tenaga pendidik PNS. Nah, riwayat pendidikan beliau adalah postdoctoral programnya di Universitas Yamaguchi University, Jepang, ya, Japan. Jadi field of study-nya adalah mechanical engineering atau engine design. Beliau mengerjakan postdoctoral programnya dari periode studi dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Kemudian Doctor of Engineering atau dokter engineeringnya itu diambil di University of Yamaguchi University Jepang juga, dengan field of study-nya juga mechanical engineering atau engine design di tahun 2012 hingga tahun 2015. Kemudian pengalaman kerja internasional dan nasionalnya, saat ini beliau menjabat sebagai wakil dekan perencanaan kerjasama bisnis dan informasi sekolah vokasi, kemudian juga Ketua Unit Penjaminan Mutu FKIP, kemudian juga Ketua Unit Penjaminan Mutu FKIP. Kemudian pengalaman ya internasional, hibah penelitian internasional yang pernah didapatkan yaitu di tahun 2022 dan di tahun 2026 itu ada Net Zero in Aviation, Application of Hydrogen Fuel in Hybrid Aircraft, ya. Itu sumbernya dari Ministry of Science and Technology Taiwan. Wah, ini di internasional punya ya Bapak Ibu semuanya. Kemudian di tahun 2022 dan di tahun 2024 ada the effect of electrospray with various jet mode for flame stabilization in a vortex ceramic micro combustor with mixture of enheptan and bioethanol ya. Ini juga dari sumbernya dari Fundamental Research Grant Scheme dari Malaysia. Nah, Bapak Herman ini alhamdulillah banyak mendapatkan pendanaan atau sumber-sumber hibah penelitian melalui organisasi-organisasi di internasional juga, kemudian di nasional juga Bapak Ibu semuanya. Nah, saya informasikan juga webinar ini diinisiasi oleh KPPMF FKIP UNS di bawah koordinator Ibu Nur Arifah Drajati. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semuanya mengenai hibah-hibah penelitian ya
yang diinisiasi oleh KPPMF, FKIP UNS di bawah koordinasi Dr. Nur Arifah Drajati. Dan alhamdulillah beliau berhasil memanggil salah satu sumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Herman, yang setelah ini akan memberikan kita tips dan trik bagaimana mendapatkan hibah internasional maupun nasional kepada Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita panggil. Saya juga sudah tidak sabar untuk mendengarkan tips dan triks ya bagaimana cara mendapatkan hibah nasional dan internasional ini dari Bapak Herman. Ya, langsung saja kita serahkan kepada Pak Herman. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah melimpahkan banyak nikmat ke kita. Hingga pagi hari ini kita bisa belajar bersama ya Bapak Ibu dalam sesi yang luar biasa yang diselenggarakan oleh KPPMF FKIP UNS. Yang kami hormati pimpinan FKIP dan juga Ketua KPPMF Universitas 11 Maret Fakultas FKIP Ibu Dr. Nur Arifah Drajati. Kemudian yang kami banggakan, kami hormati Ibunda kita ini Prof. Andayani, lama nggak kepanggih ini. Sehat selalu Prof. Anda, kepanggihnya malah di sesi webinar series menikah. Kemudian Bapak Ibu luar biasa peserta webinar web series keempat ini yang insya Allah nanti kita akan bersama-sama belajar bersama ya Bapak Ibu, bukan artinya kalau saya mungkin sama sebenarnya masih pada tahapan belajar ya, akan nanti insya Allah kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita bisa lolos atau bisa mendapatkan grant nasional ataupun internasional. Alhamdulillah kemarin beberapa hari yang lalu kami dan Prof. Anda sudah koordinasi. Ini sudah ada kesepakatan ya Ibunda, Prof. Anda. Nanti Prof. Anda akan menyampaikan yang hibah nasional, kemudian saya yang kebagian untuk yang internasional. Dan mohon izin Prof. Anda, tadi pagi saya izin ke Bu Arifah, karena saya nanti jam 8.55 waktu Indonesia bagian Barat sebagai pembicara di APEC. APEC menikah salah satu memang event internasional yang diselenggarakan di Taiwan. Kebetulan beberapa riset kolaborasi yang kita lakukan bersama NCGU hari ini akan dipaparkan dalam forum APEC tersebut. Bapak Ibu mohon izin saya akan share sedikit, ini sharing pengalaman ya Bapak Ibu ya, artinya mungkin saya bukan yang lebih tahu atau lebih hebat daripada Bapak Ibu, kita sharing dan berbagi saja, nanti juga siapa tahu dari Bapak Ibu juga ada yang juga bisa memberi insight ke saya juga. Bapak Ibu bisa terlihat slide saya. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah bisa Pak? Sudah, aman Pak. Aman, terima kasih. Mohon maaf ini saya kebetulan di Malang Bu Arifah, jadi kegiatannya padat banget. Nanti sekitar jam 12-an setelah dari APEC Taiwan ke Polinema dan Unibra di Malang. Bapak Ibu mohon izin saya sedikit berbagi dan mudah-mudahan nanti bisa untuk belajar kita bersama, bisa menjadi motivasi. Oh ternyata peluang hibah internasional itu sangat banyak. Tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan saja untuk mendapatkan hibah tersebut. Tadi terima kasih Mbak Hilda yang telah membacakan CV saya. Mohon maaf Mbak, terlalu sulit ya riset-riset yang disebutkan begitu ya. Memang begitu Bapak Ibu. Nanti coba kita lihat. Bapak Ibu coba kita lihat sekarang peluang hibah di internasional itu ada apa saja. Ini hanya saya tampilkan beberapa yang memang saya pernah bersama dengan tim mengajukan di sini begitu ya. Ada the Toyota Foundation. Bapak Ibu mohon maaf karena memang background saya mechanical engineering. Saya memang selalu memantau hibah-hibah yang memang terkait dengan bidang keilmuan yang saya geluti. Jadi ini saya share terkait dengan yang pertama ada Toyota Foundation.
Nah, Toyota Foundation ini luar biasa Bapak Ibu, tidak hanya di bidang mechanical engineering, bahkan di bidang-bidang yang lain gitu ya, termasuk saat ini pasca COVID, kemudian recovery ekonomi after COVID-19 gitu ya. Ini sangat luar biasa ditawarkan di sini. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mencoba mengunjungi. Dan ini schedule yang sering ada setiap tahunnya. Jadi dibuka mulai April sampai dengan Juni, kemudian nanti kalau kita screeningnya lolos akan ada interview gitu ya. Kemudian ada pengumuman. Kalau Bapak Ibu melihat di webnya saat ini mungkin sudah ada beberapa pengumuman yang ada di sana. Kemudian ada ini lagi yang kami sampaikan juga, Japan Society for Promotion of Science atau biasa kita kenali dengan JSPS. Nah, JSPS ini juga luar biasa Bapak Ibu. Di Indonesia pun ada couplingnya sendiri. Saya mencoba mencari, men-search di dalamnya itu. Nah, di sini sudah ada dari Dikti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, kemudian ada dari LIPI, ini sekarang sudah mempunyai kolaborasi di sana. Artinya, kalau sudah ada rekam jejak dari negara kita, tentunya kalau kita akan apply ke sana, itu sudah menjadi satu kunci masuk untuk kita, Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, setelah saya search gitu ya, Bapak Ibu, ada 37 lembaga yang menawarkan hibah penelitian tiap tahunnya. Ada yang di bidang kependidikan, kemudian ada yang di bidang kesehatan, ada yang di bidang engineering, sosial, dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana bisa memanfaatkan peluang yang ada ini agar kita bisa masuk di dalam riset-riset hibah yang bertaraf internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, apakah ini semua dari pendanaan yang bersumber dari luar negeri? Tetapi apakah di Indonesia tidak ada? Nah, di Indonesia ada Bapak Ibu, peluangnya juga besar untuk kita semuanya. Salah satunya adalah yang sekarang dikelola oleh LPDP. Ini yang program RISPRO ini ya, kolaborasi internasional. Di sini memang disasarkan untuk mendorong agar peneliti-peneliti di Indonesia ini bisa berjejaring, bekerja sama dengan peneliti-peneliti lain di luar negeri. Dan di kita sendiri, Bapak Ibu, saya juga tidak hanya melihat di UNS, di beberapa perguruan tinggi yang mencanangkan World Class University, mereka menyediakan alokasi dana untuk kolaborasi internasional. Nah, ini artinya Bapak Ibu, kita saat ini di sekitaran kita ini banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Mohon maaf, karena ini bermalamnya di tepi sungai Bapak Ibu, jadi suara gemericik airnya masih kedengaran. Nah, jadi sekitar kita ini banyak peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, tergantung bagaimana sekarang kita bisa menggapai atau mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, sekarang ini apa yang harus kita persiapkan, Bapak Ibu? Mohon maaf, ini hanya pengalaman pribadi yang saya share, karena memang sempat tadi malam PPT ini dilihat oleh istri saya. Kok ini seperti hanya gitu lah, karena ya ini kan hanya kiat situ ya untuk sharing ilmu ya. Jadi kok ini seperti kok hanya menampilkan record saja, tapi nggak ada basic knowledge yang dibangun dari ini ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi karena sesi saya maknai pemahaman saya bagaimana share untuk pengalaman mendapatkan itu. Bapak Ibu, yang pertama ini bangun jejaring, gitu ya. Karena kita tidak akan mungkin bisa masuk di komunitas riset internasional manakala Bapak Ibu tidak mempunyai teman, partner, atau kalau saya dengan teman-teman Malaysia menyebutnya perkongsian begitu ya. Jadi perkongsiannya harus dibangun ini Bapak Ibu. Nah, apa yang harus kita bangun? Yang pertama, bangun kemitraan personal. Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan orang ataupun peneliti lain yang sama dengan bidang kita, itu adalah keberkahan.
ya. Oh, saya ketemu dengan profesor ini dari universitas misalnya di Indonesia ataupun di luar negeri. Bidang interest risetnya sama. Oke, berarti ini adalah aset yang akan bisa kita manfaatkan. Karena apa? Kita bisa kolaborasi. Usahakan Bapak Ibu, kalau budaya dulu sejak saya belajar di Jepang itu, profesor saya itu marah kalau kita pergi dalam forum internasional tidak membawa name card, gitu ya. Kartu nama. Kalau kita kelupaan kartu nama aja itu bisa tergopoh-gopoh gitu. Artinya kita harus pergi ke suatu tempat untuk nyetak kartu nama itu, kita buat dengan cepat di convenience store di sana. Nah, itu mengapa orang-orang di Jepang itu ketika forum ilmiah mereka itu saling bertukar kartu nama. Baiklah, kalau sekarang kita bertukar nomor WA, nomor WhatsApp itu bisa. Nah, jadi Bapak Ibu bangun kemitraan personal. Jadi kalau ketemu dengan seseorang yang bidang interestnya sama atau beririsan, Bapak Ibu tetap jaga komunikasi dengan beliau. Kemudian bangun kemitraan instansi atau dengan industri, Bapak Ibu. Artinya di sini kita memang ketika berada, kita ini membawa instansi kita. Kalau saya kemanapun berada, saya membawa institusi saya, yaitu Universitas 11 Maret. Nah, ketika kami berbicara dengan partner orang lain, kami jelaskan UNS seperti ini, kami mempunyai riset seperti ini, kami mempunyai peluang riset internasional yang bisa mengundang Bapak atau Ibu atau profesor dari luar negeri untuk datang ke negara kami untuk kolaborasi riset bersama. Selalu saya jelaskan ketika saya ketemu, sehingga mereka tahu, oh gitu ya. Nah, sehingga disinilah kita antar instansi, antar institusi ini bisa saling bekerja sama. Demikian pula cerita yang unik nanti saya ceritakan bagaimana saya bisa bekerja sama dengan PT Buma, yang mereka adalah mining kontraktor 3 besar di Indonesia, bahkan sekarang mengakuisisi di perusahaan tambang di Australia juga. Itu ceritanya sangat sederhana, hanya ketemu saat waktu kita jajan di HIK begitu. Ternyata dia adalah GM-nya suatu perusahaan besar di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa perkuat portofolio. Nah, setiap tahun usahakan Bapak Ibu memiliki satu luaran atau satu aktivitas riset yang itu nanti akan menguatkan portofolio Bapak Ibu. Karena apa? Orang yang akan kita ajak berteman, berkongsi itu, mereka akan melihat Herman Saputro ini siapa toh ini gitu ya. Dia rekam jejak penelitiannya di mana saja begitu ya. Dia pasti akan melihat Scopus, kemudian melihat Google Scholar gitu ya. Kemudian aktivitas-aktivitas kita. Artinya portofolio kita harus kita bangun mulai dari saat ini. Nah, ini 3 hal dalam kita membangun jejaring. Kemudian Bapak Ibu, ini contoh. Nah, saat ini dengan jejaring yang sudah netes, ini ya, ini yang saya sampaikan yang sudah netes dengan Yamaguchi University, kemudian dengan UTIN, kemudian dengan National Chenggong University. Ini tadinya personal, tapi akhirnya sekarang jadi institusi. Artinya beberapa kesempatan kami bisa mengirim mahasiswa kami untuk lanjut S2 di beberapa universitas yang ada di sini. Kemudian yang institusi ini dengan PT Buma, kemudian dengan PT Hasil Karya Indonesia. Nah, ini salah satu contoh yang alhamdulillah saya sudah lakukan begitu, ya. Takutnya nanti jargoni gitu ya, bisa ngujar gak bisa melakoni begitu. Baik, Bapak Ibu, yang kedua, Bapak Ibu siapkan roadmap penelitian yang mengarah adanya keterbaruan. Bapak Ibu harus mulai menata, saya ini mau spesialis di apa, di keilmuan saya. Kalau saya di bidang mechanical engineering, teknik mesin itu luas sekali Bapak Ibu. Mulai dari yang ada di sekitar rumah kita, alat-alat ada di sekitar rumah kita, alat-alat keluar rumah kita naik alat transportasi, gitu ya. Ada motor, ada electronic vehicle sekarang, mobil listrik, begitu ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam hospital, ada mechanical engineering yang sifatnya arahnya ke medis, begitu ya. Nah, kita mau di mana? Nah, mulai saat ini kita harus mulai bisa mengetahui saya ini akan spesialis, akan fokus di dalam riset itu terkait tentang apa di bidang keilmuan kita. Nah, Bapak Ibu harus bisa menyusun roadmap. Nah, roadmap ini disusun sesuai dengan menikah Bapak Ibu,
bidang keahlian dan ketertarikan dari Bapak Ibu. Jadi kalau nanti roadmap ini dipaksakan, itu Bapak Ibu akan stuck. Ini hanya sekedar dokumen saja di atas kertas, jadi tidak akan jalan. Gitu ya. Bapak Ibu harus membangun roadmap ini, interestnya di mana? Oh, saya itu sukanya nasi goreng. Tapi jangan sekali-sekali membuat roadmap yang terkait dengan gulai ayam atau gulai kambing dan sebagainya. Karena Bapak Ibu interestnya memang makanya nasi goreng begitu ya. Nah, sama seperti ini Bapak Ibu tentukan core keilmuannya, apa yang akan Bapak Ibu enjoy di dalamnya. Kemudian roadmap itu disusun dengan keterbaruan. Ya, artinya kita dalam membuat roadmap ini harus ada hal-hal yang baru yang akan kita kembangkan. Karena penelitian itu pasti yang akan ditanya apa yang baru dan apa yang akan dihasilkan dari penelitian ini. Kebermanfaatannya di mana, menyelesaikan masalah apa. Nah, itu sering kalau nanti Prof. Anda yang sebagai reviewer di beberapa bidang penelitian, nanti beliau bisa menyampaikan juga nanti. Jadi di situ kita harus tahu keterbaruan kita. Kemudian, Bapak Ibu, roadmap ini nanti itu menjadi simbol kepakaran kita. Jadi kalau kita sudah punya roadmap dengan jelas gitu ya, oh ternyata saya itu dari rekam jejak penelitian ini arahnya kepakaran di bidang A ya ternyata gitu ya. Nah ternyata inilah yang akhirnya nanti akan diakui oleh partner dan mitra-mitra kita dalam hal kita membangun jejaring. Kemudian roadmap ini juga menjadi alat komunikasi antar peneliti. Misalnya saya ketemu dengan profesor di Taiwan yang sebenarnya ini belum pernah saya ketemu. Ternyata dari irisan roadmap yang aktivitas riset saya ini nyambung dengan aktivitas risetnya beliau. Akhirnya beliau mau, ayo kita penelitian bersama kalau begitu. Nah, artinya di sini roadmap ini sebagai alat komunikasi kita juga Bapak Ibu. Nah, ini kiat yang kedua, yaitu Bapak Ibu usahakan segera memiliki roadmap yang arahnya adalah menuju adanya keterbaruan. Kemudian ini saya contohkan Bapak Ibu, ini roadmap yang selalu saya bawa ketika saya berkomunikasi dengan beberapa profesor di luar negeri. Yang pertama, ini memang saya tulis dalam bahasa Inggris dan beberapa istilah memang saya sesuaikan dengan keterbaruan saat ini yang ada. Jadi ini saya revisi di tahun 2020, artinya ada yang sudah dimulai risetnya 2014, ada yang mulai riset 2012, begitu ya. Nah ini saya masukkan di sini semua Bapak Ibu, dan saya mengklaim bahwa saya ini riset area saya ini ada di 3 riset area ini, energy conversion, combustion technology for energy, kemudian energy education. Nah disinilah saya mulai untuk mendevelop riset. Kemudian di sini saya sudah mencoba mengaitkan nanti produknya apa. Nah, di sinilah keterbaruan yang mencoba saya ingin gali. Nanti saya akan menghasilkan produk apa atau dari riset yang saya lakukan itu. Kemudian produk ini itu akan dimanfaatkan oleh siapa? Oke, sekarang marketnya di mana? Nah, ini saya coba untuk buat seperti ini, sehingga artinya nanti begitu saya ketemu, saya akan diskusi dengan salah satu partner mitra gitu ya. Saya sodorkan saya punya riset seperti ini. Monggo nanti singgungan kita irisannya di mana begitu. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Ibu sebagai peneliti ini harus selalu mengupdate keilmuan di area riset yang digeluti. Oke, artinya setiap tahun itu selalu ada inovasi perkembangan yang baru di riset area kita. Jangan sampai kita tertinggal. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Bapak Ibu mengikuti agenda resmi tahunan bidang keilmuannya Bapak Ibu masing-masing. Kalau setiap tahun ada pertemuan rutin, misalnya terkait dengan engineering, terkait dengan bahasa, atau terkait dengan bidang sosial lainnya yang itu keilmuan Bapak Ibu, tolong ikuti itu, gitu ya. Tolong ikuti, karena di sanalah kita akan tahu, oh ini sedang diriset, ini sedang diriset. Karena kalau event resmi tahunan begitu, pasti disambung dengan conference. Conference itu berarti biasanya data sebagian dari riset, gitu ya. Oh, ini sudah dilakukan penelitian. Nah, disitulah kita tahu. Kemudian, Bapak Ibu miliki list jurnal yang relevan dengan area riset yang digeluti. Bapak Ibu patok beberapa jurnal yang bagus, gitu ya. Kalau teman-teman guyonannya itu Q0, gitu ya, tidak hanya Q1, ya, itu yang bagus, ya, sehingga Bapak Ibu akan tahu di sana setiap tahun itu luarannya itu. Tapi harus dicatat bahwa jurnal itu
itu ketika publish di tahun ini mungkin risetnya bisa setahun atau 2 tahun di belakangnya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang kita baca hari ini sebenarnya sudah dilakukan oleh orang lain setahun atau 2 tahun sebelumnya dari jurnal itu terbit. Maka harus berhati-hati juga terkait tadi keterbaruan. Nah, ini saya contohkan, ini setiap tahun di komunitas kami selalu memiliki list event kegiatan, conference yang harus kita, atau kalau kita login nanti bisa kita ikuti. Nah, nanti Bapak Ibu seperti ini, sampai 2023 ini listnya sudah ada. Kapan kita akan bertemu begitu ya, itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan. 2024 sudah ada, artinya kita tata jauh-jauh hari, usahakan dalam event ini yang ada ini kita bisa join salah satu. Syukur-syukur salah dua begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini semacam list ini sering kita terbitkan begitu ya di komunitas kita, sehingga kita akan tahu, oh ini nanti 2023, oh, kalau pas longgar ini ada yang menarik ini Juni sama Agustus ini gitu ya. Oh, ini tepatnya di mana? Oh, di Jepang. Oke. Nah, kita siapkan, kita ketemu di sana, kita siapkan dan sebagainya. Nah, ini contoh Bapak Ibu list, kita bisa melakukan pertemuan yang di bidang kita, keilmuan kita. Kemudian saya juga sering menulis beberapa jurnal, yang jurnal ini saya juga berangan-angan bisa masuk ke sana begitu ya. Tetapi ini butuh waktu tentunya gitu ya. Nah, ini saya buat listnya. Target-target jurnal yang harus saya baca terkait dengan bidang keilmuan saya. Yang keempat, Bapak Ibu, kita harus mengikuti organisasi profesi di bidang keahlian kita. Oke, jadi kita memang harus mulai, oh saya itu profesi saya ini. Ada ikatan asosiasi profesinya. Usahakan untuk ikut dan bisa bergabung di dalam event itu. Kemudian ini contoh, sampai saat ini kalau event begitu anggota begitu Bapak Ibu, nanti tiap tahun pasti akan ditagih iuran begitu ya. Pasti akan ada iuran tahunan yang harus dibayarkan. 2022 kemarin saya harus membayar sekitar 9.600 yen untuk keanggotaan saya di JSME. Nah, berarti kita juga perlu dana ini untuk bisa mengcover iuran-iuran seperti itu ketika kita bergabung di organisasi profesi. Demikian pula yang saya juga bergabung di Engineer Institute of Engineer Indonesia atau Persatuan Insinyur Indonesia PPI. Nah, ini bentuk-bentuk contoh Bapak Ibu, kita harus bergabung sehingga nanti kita tahu tren permasalahan yang ada di profesi yang kita geluti. Bapak Ibu, yang kelima, ini tawarkan kolaborasi penelitian dengan partner nasional ataupun internasional melalui peluang hibah yang ada. Tadi ada beberapa peluang hibah yang ada di internal kita, kampus kita, atau kampus Bapak Ibu, atau juga yang di luar kita. Gitu, ya. Paling mudah sebenarnya dengan dana internal. Ada LPDP tadi yang dari Indonesia itu kita tawarkan ke profesor di luar. Yang tadi setelah kita punya partner yang beririsan bidang keilmuannya dengan kita itu. Kemudian kita tawarkan, bagaimana kalau kita riset tentang ini bersama, begitu ya. Nah, sehingga ini menjadi pintu masuk pertama kali. Sehingga saya sering menawarkan ke beberapa profesor itu yang hibah kolaborasi internasionalnya yang didanai oleh UNS. Nah, seperti ini nanti kita bisa sampai mendapat dukungan LOE-nya dari profesor di luar negeri itu, sehingga kita bisa gunakan ini untuk mendukung ajuan hibah kita, karena ini kan nanti sebagai prasyarat gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh kalau kita nanti sudah masuk apply di riset di luar negeri, kita akan punya account seperti ini. Di Malaysia, alhamdulillah saya sudah mendapatkan migrant password di sini. Di sini beberapa ajuan track record yang kita ajukan riset tahun 2018, 2021, ini semuanya ada. Jadi di Malaysia mempunyai peneliti luar negeri itu diberikan login dan password untuk pengajuan hibah di sana. Tentunya berkolaborasi dengan peneliti-peneliti di Malaysia. Kemudian di Jepang ini saya juga mendapatkan juga, kita bisa akses di sana, gitu ya. Ini riset yang kita lakukan. Nanti di sana nama kita tertera sama seperti yang di Malaysia, tapi ini beda view tampilannya gitu ya. Nah, kemudian Kedereka, nah ini salah satu Kedereka hibah nasional yang juga saya dapatkan terkait dengan ini kita mengembangkan
suku cadang untuk alat berat, tapi berdasarkan material limbah. Nah ini juga alhamdulillah tahun ini juga mendapatkan pendanaan. Nah Bapak Ibu itu sharing ini beberapa pengalaman hibah internasional yang saya dapatkan ini dengan Yamaguchi University. Alhamdulillah sampai tahun 2021 kemarin kita masih ada aktivitas riset, kemudian terhenti COVID ini. 2022 ini kita baru apply lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa. Dan ini runtut Bapak Ibu mulai dari 2012, 2015, mereka hibahnya memang long term ya, untuk jangka waktu yang panjang, minimal 2 tahun minimal biasanya begitu. Nah ini yang dengan Yamaguchi University sering kita ke sana. Terakhir memang 2019 kita ketemu dengan Prof Mikami di event di ILAS Asia. Ini yang saya sampaikan tadi, ikuti conference yang memang ini sesuai dengan bidang keilmuan kita, dan kita usahakan bisa hadir di sana biar tahu tren riset yang saat ini berkembang. Kemudian dengan Malaysia, alhamdulillah di tahun ini 2022 ini kita lolos lagi, dan ini lanjut dari aktivitas yang tadi, gitu ya, dengan UTIM Malaysia dengan Associate Professor Dr. Hudel bin Abdul Munir, dan saya beberapa kali ke sana juga, dan saya juga undang beliau ke Indonesia juga untuk visiting profesor. Kemudian ini yang terbaru dengan Profesor Wang, ini sampai 2026 dengan Taiwan, dan alhamdulillah dari sekian kepartneran kolaborasi ini ada dari salah satu dari Indonesia yang disampaikan oleh kemarin Prof Bang sendiri. Oke. Kemudian ini dengan NCU Taiwan juga, dan ini yang membanggakan ini Bapak Ibu, artinya alhamdulillah dengan kolaborasi kegiatan ini saya atas izin Allah tentunya banyak mahasiswa dari pendidikan teknik mesin Pabelan ya, di kampus Pabelan ini berangkat ke sana, dan yang membanggakan itu kalau kita dapat seperti ini. Jadi mahasiswa yang kita didik saat ini di FKIP ya, pendidikan teknik mesin, dia mendapat peringkat 1 di departemennya dan sekarang menjadi asisten profesor di lab. Artinya anak-anak kita kalau kita bersamai dengan baik, mereka di luar sana juga bisa berkiprah dengan baik, gitu Bapak Ibu. Nah ini foto saat saya diundang ke sana sebelum COVID ini, gitu. Kemudian hibah nasional Bapak Ibu yang saya peroleh ini memanfaatkan kolaborasi jaring nasional yang ada, yang saya tadi sampaikan ketemunya di tempat wedangan misalnya begitu, okay? Tahun ini saya mendapatkan pendanaan hampir 1,250 M untuk mengembangkan limbah ini di area operasi dari PT Buma ini untuk dibuat suku cadang alat berat, begitu. Kemudian di tahun juga yang sama kita juga mendapatkan matching fund juga tahun ini juga, ini tahun 2022 ini lanjut dari matching fund tahun kemarin. Tahun kemarin 645, tahun ini naik menjadi 1,1 untuk mewujudkan mesin CNC seperti ini. Nah ini bakalan mesinnya sudah jadi seperti ini Bapak Ibu, 60% hari ini, mungkin hari ini sudah sampai 75%. Ini saya ambil foto 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Ini owner pemiliknya, gitu okay. Nah begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Monggo nanti kita bisa berdiskusi bersama. Kalau ada materi nanti insya Allah bisa saya berikan ke panitia. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan di luar sesi webinar juga monggo bisa menghubungi ke saya di email ataupun di nomor HP. Makatan Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Hilda. Ya, terima kasih Pak Herman. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu semuanya, materi hari ini langsung berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Jadi bukan hanya teori tapi juga berdasarkan pengalaman langsung yang dibagikan oleh Pak Herman. Nah, ada beberapa poin penting yang saya dapatkan dari sini, bahwa salah satu yang harus kita lakukan kalau kita mau dapat banyak hibah seperti Pak Herman adalah kita harus punya keinginan untuk mencari tahu hibah-hibah itu. Jadi kalau kita nggak punya keinginan untuk mencari tahu hibah-hibahnya, ya mereka nggak akan datang informasinya, kita harus mencari tahu sendiri ya Pak.
jika ingin mendapatkan hibah. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya buka sesi tanya jawab dulu untuk materi pertama dari Pak Herman. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat ataupun bertanya melalui langsung bertanya melalui video ya, langsung saja bertanya, mengangkat tangan kemudian mengutarakan pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita lihat di kolom chat. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar? Terdengar ya? Oke, baiklah. Apakah ada yang ingin bertanya? Kita coba lihat terlebih dahulu di kolom chat. Ya. IN Kudus, baik. Izin bertanya Ibu. Oh iya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, keren sekali Pak Herman Saputro, ini harusnya menginspirasi, dan bagaimana kita yang terinspirasi ini bisa bergerak begitu, ya Bapak. Prestasi yang sangat banyak sekali ini fokus di teknik begitu Bapak. Mohon informasinya ini terkait dengan kerjasama atau hibah penelitian itu tadi. Apakah ada yang terkonsentrasi di pendidikan begitu Bapak, atau yang pendidikan yang ke bahasa ataupun ke yang eksak begitu jenis-jenisnya. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Suci. Bu Suci dari IAIN Kudus ya. Saya dari Kudus Bu Suci. Oh, ya. Salam kenal Bapak. Saya besar di Kudus, dari SD sampai SMA di Kudus, SMA 1 Kudus dulu. Rumah orang tua sekarang masih juga di Kudus, sering beberapa bulan sekali pasti pulang ke Kudus begitu. Baik Bu Suci, sebenarnya saya ada satu roadmap yang terkait dengan renewable energy education, gitu ya. Memang kebetulan saya berhome base-nya kan di pendidikan teknik mesin. Memang di situ kita mengajarkan untuk tentang pendidikan. Dan alhamdulillah ini saya share sedikit terkait dengan yang pernah saya peroleh terkait dengan pendidikan. Saat ini kami mengembangkan MOOC. Oke. Terlihat Bapak Ibu? Oke, jadi di bidang kependidikan saat ini saya mendapatkan hibah riset ini masih berjalan Bapak Ibu dari Dikti kebetulan ini masuk tahun yang kedua terkait dengan Massive Online Open Course atau MOOC, saya beri nama Rumah Vokasi. Nah di sini alhamdulillah di MOOC ini saat ini kita masuk di dalam tahun kedua, yaitu uji coba skala luas MOOC Rumah Vokasi ini. Saat ini sedang kita uji cobakan di kemarin ke Sumatera, kemudian bulan depan ini ke Kalimantan, gitu ya. Dan juga ini dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa S2, artinya yang riset di bidang kependidikan. Dan ini saya buka juga untuk umum, silakan untuk bisa memanfaatkan MOOC ini karena memang MOOC sifatnya adalah masif, open, dan lewatnya adalah online. Nah, artinya course-nya ini kita kemas dalam kemasan online. Tetapi ini memang kita fokuskan pada pendidikan kejuruan. Nah, ini plafonnya, kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat di website tampilannya. Jadi kami menyebutnya ini bagaimana kita mengajarkan keterampilan, tetapi tidak harus bertemu secara tatap muka. Nah ini, modelnya seperti ini, hibah ini, gitu ya. Kemudian dan saat ini kemungkinan nanti bisa kita adakan valuasi juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelas, kalau mau dikomersialisasikan bisa, kemudian menambah income juga bisa, begitu gitu.
Dan saat ini dalam fase uji coba ini sudah ada 493 user begitu ya yang memanfaatkan ini. Kemudian ada 362 siswa karena memang ini baru masih taraf uji coba. Jadi Bu Suci memang selain di bidang engineering, saya juga meriset tetapi tidak jauh-jauh amat dari core keilmuan begitu ya. Dan memang istilahnya ketika kita ingin berkolaborasi, tentunya pasti akan dilihat dari background dari keilmuan kita. Nah, karena memang sejak S2 dan S3 kebetulan nasib membawa saya beasiswanya juga dapatnya yang penelitian ke mechanical engineering, maka arahnya sekarang kita fokuskan di riset kami bersama riset group Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini mohon maaf ada satu yang kelupaan bahwa semuanya ini kita kembangkan bukan bersama, tetapi di internal prodi kami di UNS ini saat ini ada namanya riset group ya. Kalau Bu Arifah selaku Ketua KPPMF, beliau yang selalu meng-approve ajuan dari riset group itu gitu ya. Nah ini yang kita kembangkan bersama, artinya kita memang tidak akan mungkin ya di era saat ini kita itu berdiri dengan kaki kita sendiri, tetapi pasti kita akan bersama-sama dengan apa istilahnya teman yang lain, kita berkolaborasi di internal prodi dengan interest riset yang sama. Berkatan Bu Suci, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi memang ada beberapa yang memang kita fokus di pendidikan, tapi ya memang Bapak Ibu kalau itu disesuaikan dengan bidang core keilmuannya. Jangan sampai kita riset itu siksa. Nanti kalau riset siksa gitu nanti akan apa istilahnya menyulitkan. Sebenarnya saya itu di bidang apa atau begitu ya. Saya itu ahli apa atau kemudian ketertarikan riset saya itu apa. Nah itu saat ini harus kita mulai bangun sejak awal sehingga kita risetnya nggak siksa begitu. Begitu Bu Suci, terima kasih pertanyaannya. Baik Pak Herman, terima kasih. Terima kasih Pak Herman dan Bu Suci atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Ya saya coba lihat di kolom chat dulu ya Pak. Bu Hilda suaranya sangat lirih. Oh ya, sebentar Bu. Apakah terdengar jelas Bu? Sudah. Oh, sudah ya Bu ya. Baik. Saya coba membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marmuah. Bagaimana strateginya agar lolos untuk usulan proposal hibah internasional? Matur nuwun Pak. Nah ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu Marmuah. Ini kepanggihnya juga di Zoom ya. Baik, Bu Marmuah, jadi tadi sudah sedikit saya singgung, memang ketika kita mengajukan hibah kolaborasi bersama dengan mitra di internasional, atau kita sendiri bersama tim di Indonesia, tapi mencoba untuk meraih dana di yang internasional, gitu ya. Memang ada satu hal yang perlu kita buat, itu adalah keterbaruan. Gitu, ya. Itu menjadi kunci. Sebenarnya area riset kita ini akan mendukung apa? Seperti yang terakhir kami mendapatkan di tahun ini sampai 2026 nanti, kita mengembangkan bahan bakar untuk pesawat terbang, tapi yang rendah atau mendekati zero emisi. Begitu. Padahal pembakaran itu masih menimbulkan yaitu gas buang. Gas yang buang ini adalah pasti akan jadi emisi atau mencemari lingkungan. Nah, tetapi saat ini dengan tim itu ya, kami mencoba untuk membuat itu menjadi net zero aviation fuel, gitu ya. Nah, artinya di sini kita mentarget sesuatu yang dream, impian, begitu, ya. Kemudian konsep itu kita tawarkan, masuk akal tidak, begitu, ya. Nah, itu artinya memang kita mencoba untuk membuat sesuatu, gitu ya, yang istilahnya ini mempunyai keterbaruan gitu ya, dan layak untuk mendapat pendanaan. Yang penting begitu Bapak Ibu, meyakinkannya itu. Berkatan Bu Marmuah. Terima kasih Mas Herman atas terima kasih. Semoga penjelasan dari Pak Herman tadi bisa menjawab pertanyaan dari Bu Marmuah ya. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Pak Herman? Boleh, silakan. Boleh ya Pak ya. Ini dari Bapak Bima Kurniawan. Assalamualaikum, terima kasih materinya Pak Hermawan.
izin bertanya, apakah kualifikasi keilmuan akan mempengaruhi dana yang akan didapat? Misalkan, saya kualifikasi linguistik, terapan untuk saya mana tadi ya? Oh ya, kualifikasi linguistik terapan untuk prodi sastra. Tetapi saya lebih tertarik salah satu SDG yaitu pendidikan inklusi. Apakah linearitas pendidikan saya itu dengan minat yang akan dikaji? Apakah linearitas pendidikan saya itu dengan minat yang akan dikaji? Terima kasih banyak. Begitu, Pak. Mungkin dia minatnya di linguistik tapi saat ini bidang yang dia geluti bukan linguistik, begitu Pak. Apakah itu nanti akan ada pengaruhnya ketika ingin mendapatkan dana hibah, begitu Pak? Ya, baik. Pertanyaan bagus, Bapak Ibu. Sering teman-teman yang di prodi saya ketika saya ajak, ayo Pak kita riset ini, Pak saya nggak punya track record itu, gitu ya. Nah, apalagi memang beberapa riset kami ini juga kita singgungkan dengan SDGs, Bapak Ibu. Karena memang saat ini SDGs ini memang menjadi kolaborasi antar semua ilmuwan, begitu ya. Termasuk kalau yang dari pendidikan itu ada SDGs keberapa itu yang terkait dengan pendidikan, begitu. Nah, ketika Pak Bima Kurniawan ini dari linguistik, tetapi memang inginnya ke SDGs dan bidang pendidikan dan akan mengangkat kesetaraan pendidikan inklusi, begitu. Sebenarnya ini bisa inland Pak Bima, tapi sudut pandangnya nanti tidak jauh dari linguistiknya Pak Bima yang saat ini ditekuni. Artinya Pak Bima saat ini coba buat roadmap bagaimana pendidikan inklusi ini tapi dilihat dari sudut pandang bahasa linguistiknya, misalnya begitu. Nah, karena memang di sini akan jadi menarik ketika nanti riset terkait linguistik ini, tapi nyambung dengan kependidikan yang arahnya nanti ke Sustainable Development Goals, begitu ya. Ini artinya bisa Pak Bima. Sebenarnya ini tidak lintas jalur karena memang SDG sendiri ini memang mempertemukan beberapa peneliti. Karena salah satu isu yang kita angkat selalu pasti kita akan ditanya SDGs berapa, begitu di dalam pengembangan dan ajuan riset kita. Jadi saya kira tidak usah khawatir Pak Bima, tapi tolong dibuat rencana pengembangan roadmap-nya riset itu akan mengarah kemana. Tapi jangan sampai jauh dari keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi boleh kita memanfaatkan isu yang saat ini baru tren, tapi Bapak Ibu berpijaknya adalah di bidang keilmuannya Bapak Ibu semuanya. Begitu Pak Bima ya. Baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Bima ya mengenai tadi apakah ada hubungan antara linearitas sama passion kita dalam meneliti. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga dan setelah ini Pak Herman juga akan mengisi di tempat lain, maka saya tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Namun Bapak Ibu jika masih memiliki pertanyaan seputar bagaimana strategi G2 lolos hibah nasional dan internasional, mungkin bisa langsung menghubungi Pak Herman ya pada kontak yang sudah di-share tadi oleh Pak Herman juga. Baik, terima kasih Pak Herman atas waktunya sudah mau berbagi mengenai strategi G2 lolos proposal hibah nasional dan internasional. Doakan kami, semoga kami juga bisa menyusul jejak-jejak Bapak memiliki banyak hibah internasional dan nasional. Sekali lagi terima kasih Pak Herman Saputro yang sudah memberikan tips dan triks ya mengenai bagaimana strategi G2 lolos proposal hibah nasional dan internasional. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita masuk ke sesi kedua kita pada hari ini, yaitu kita akan mendengarkan bersama dari Ibu Profesor Dr. Andayani MPD yang juga akan berbagi mengenai bagaimana tips dan triks G2 lolos proposal hibah nasional dan internasional. Nah, sebelum kita masuk ke sesi kedua kita, di narasumber kedua kita ini, izinkan saya untuk membacakan biografi singkat beliau terlebih dahulu. Beliau adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Seni atau Bahasa dan Sastra Indonesia di FKIP UNS, kemudian
keahlian beliau adalah metodologi pengajaran bahasa Indonesia. Dan ini adalah penelitian-penelitian yang pernah beliau lakukan ya, yaitu salah satunya adalah dari Dikti, yaitu pengembangan model integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Kemudian juga ada dari DIPA, yaitu integrasi pendidikan karakter dalam tema pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian juga ada hibah-hibah lainnya, yaitu pengembangan model pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing berbasis budaya. Nah, langsung saja, saya juga sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan pengalaman-pengalaman beliau selama ini ya, proses mengajukan hibah dan lain sebagainya. Kepada Profesor Dr. Andayani, saya persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Ibu Hilda, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Ibu Andayani. Di UNS ini saya termasuk dosen baru ya, baru 37 tahun. Nah, mungkin saudara sekalian ini belum lahir, Pak Herman Saputra belum lahir, saya sudah ngajar di sini. Bu Hilda belum lahir, saya sudah ngajar di sini. Jadi sudah sangat tua renta, namun apa boleh buat, sampai hari ini saya masih ditugasi. Yang sekarang ini saya menjadi Kepala Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia UNS. Nah, ini saya juga mengucapkan selamat datang para dosen dari berbagai universitas, yang dari UNS banyak, yang dari universitas lain banyak sekali. Ini saya lihat anak-anak saya dari Prodi S3 PBI cukup banyak. Beliau umumnya juga dosen dari berbagai universitas, Bu Arifah dan Bu Hilda, sehingga alhamdulillah bisa jumpa di sini. Mudah-mudahan nanti bisa masuk di penelitian hibah nasional maupun internasional, karena umumnya yang datang ya sudah lulus seminar proposal menjelang ujian kelayakan naskah. Ya, selamat datang semuanya. Baiklah, karena ini hari Jumat, mungkin nanti waktunya tidak banyak, saya akan share. Oh, keliru, maaf. Ini ya tadi yang saya uji. Saya share. Oh, kok ini terus ya? Ya, ini adalah materi yang saya sajikan. Sebagian besar tadi sudah dikemukakan Bapak Herman Saputro, namun nah sekarang ini saya yang berstandar nasional. Memang saya ini penelitian fokus di penelitian nasional, yang penelitian internasional itu sudah lama, terakhir tahun 2012 bekerja sama dengan Mai Fah Luang University di Bangkok. Itu yang penelitian internasional. Maka pada pagi hari ini, karena saya lebih piawai di penelitian nasional, saya akan sampaikan. Bapak Ibu sekalian, oh ini perlu di-share screen atau tidak ya? Ya. Kenapa kita para dosen perlu meneliti? Nah, ini regulasinya sudah lama sebenarnya, sejak 2003. Itu semua dosen itu wajib meneliti, bukan hanya untuk kenaikan pangkat, tetapi sampai setiap semester kita harus punya penelitian. Nah, inilah kewajiban dosen untuk meneliti, apalagi Undang-Undang Nomor 20. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Nah, ini para dosen khususnya yang lektor kepala itu harus mempunyai jurnal yang bereputasi, dan yang profesor itu juga setiap tahun harus ada jurnal yang terindeks Scopus. Kalau tidak, maka tunjangan dan tunjangan guru besarnya akan berhenti. Namun kita sebenarnya tidak seperti itu ya, meneliti itu sudah merupakan darah daging bagi kita, para dosen, para guru di negeri kita. Oh, ini kok tidak bisa saya... Sebentar. Sebentar, Bu.
Nah, kalau kita sudah tahu bahwa dosen wajib meneliti, maka pendanaan yang disediakan ini secara kompetitif. Maka dari itu kita harus membuat usulan proposal. Bahkan di UNS, penelitian yang tidak kompetitif, yaitu penelitian mandiri, itu pun berproposal dan harus masuk di sistem IRIS. Namun untuk dosen di universitas lain, yang saya ketahui semua juga harus menggunakan proposal, terutama yang meraih pendanaan dari luar atau dari luar universitas. Nah, sebenarnya tujuannya apa toh? Tujuannya untuk mendapatkan dana hibah penelitian. Maka dari itu, kita perlu mengikuti panduan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi dana. Setiap skema penelitian itu memiliki ciri atau karakteristik tersendiri. Jadi tidak bisa misalnya, kita dulu sudah membuat proposal untuk skema penelitian fundamental, tidak lolos. Lalu kita pindahkan ke skema yang lain, unggulan perguruan tinggi. Lah, pasti itu saya tebak, nanti akan tidak lolos lagi. Nah, karena apa? Setiap skema itu memiliki ciri tersendiri. Ini loh, luaran yang Prof. Andayani, apakah ya, slide-nya bisa diperbesar, Prof, di slideshow begitu, Prof? saya slideshow itu tidak bisa saya lanjutkan ke halaman berikutnya. Oh iya, baiklah. Baik, Ini Prof. kecil ya? Ini kecil ya, mohon maaf ya. Oh, Saya tidak coba apa-apa, lagi Prof. ya. Baik, Prof. Nah, Mohon maaf ya, Prof. Nah, ya, ini sudah kelihatan, Prof. Ya, baik. Ini luaran yang kita dituntut. Dan ini luaran yang perlu kita janjikan di dalam proposal. Jangan sembarangan menulis luaran. Karena luaran itu menjadi satu poin penilaian tersendiri. Saya kalau sedang mereview proposal itu, termasuk luaran, ini sudah saya nilai. Mengapa? Karena ini mempunyai bobot nilai yang tinggi. Kalau peneliti mengusulkan, menjanjikan ada kekayaan intelektual dan paten, misalnya hak cipta buku, nah itu harus dijanjikan. Lalu publikasi ilmiah, skor yang tertinggi adalah yang internasional. Nah, sekarang bahkan ada tambahan lagi, internasional berreputasi, artinya terindeks di indeks-indeks yang sekali diakui oleh negeri kita. Kemudian model atau prototipenya atau teknologi tepat guna. Nah, ini mesti kita klik, harus itu. Kemudian kalau kita menjanjikan mati ajar atau buku, itu juga akan menambah nilai plus. Nah, sekarang yang berikutnya, pemberdayaan atau pengabdian masyarakat. Ini harus ada peningkatan keberdayaan masyarakat, terdiri atas peningkatan bidang sosial dan ekonomi. Nah, ini yang berat di pengabdian masyarakat. Karena kadang-kadang peningkatan segi ekonominya belum kita dapatkan. Kalau kita menjanjikan ya harus punya itu. Harus kita sajikan datanya. Kemudian ada lagi luaran yang bentuknya kerjasama penelitian antar perguruan tinggi atau lembaga lain atau industri. Nah, mengapa? Karena ini terkait dengan MBKM. Nah, ada lagi yang luaran berupa income generating unit. Ini terutama untuk pengabdian masyarakat yang dari dana dikti. Kemudian, nah ini yang susah. Kalau kita janjikan bagus skornya, tetapi nanti memenuhinya itu juga tidak mudah, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan impact. Nah, misalnya, panjenengan melakukan pengabdian masyarakat yang mengajari masyarakat membuat desain kemasan roti. Nah, apakah dengan desain kemasan tersebut
kesejahteraan perusahaan roti itu menjadi meningkat, nah, saudara bisa menjadi lolos proposal apabila menjanjikan itu. Namun janji itu dipenuhi bisa atau tidak ya. Nah, tapi jangan khawatir bahwa janji luaran ini tidak harus semua dimunculkan, tergantung pada skema penelitiannya. Demikian. Kemudian, nah, ini kok tidak. Nah, sekarang kita perlu, tadi seperti diungkapkan oleh Pak Hirman bahwa roadmap penelitian kita itu harus konsisten. Jangan berpindah-pindah. Mengapa demikian? Karena kita ini semua dosen ya, besok kalau sudah mentok, sudah cukup banyak hasil-hasil risetnya, kemudian pangkatnya sudah lektor kepala, mau ke guru besar, roadmap ini bukan hal yang sederhana. Saya senang Bu Arifah Nurdajati ini, roadmap-nya itu pasti, roadmap-nya itu konsisten. Memang demikian, itu adalah bekal nanti kalau mau maju ke guru besar, dia akan disebut guru besar bidang pengejaran bahasa Inggris TIPEK. Nah, misalnya begitu. Mengapa demikian? Karena kita harus mempunyai periode pertama yang disebut research and development. Dari situ kita mempunyai roadmap lebih ke atas lagi, ada penciptaan teknologi. Tapi sebenarnya bukan hanya teknologi, ini ada yang dari bidang seni, jadi ada teknologi dan seni. Kemudian produk kita ini selalu ditanyakan, lalu di market. Saya beri cerita. Saya punya roadmap di penelitian bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ini sejak tahun 2003. Dulu itu menjadi mimpi bahwa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Itu dulu masih mimpi. Tapi ternyata itu merupakan kebutuhan. Diawali di Australia, itu bahasa Indonesia diajarkan sejak SD, sebagaimana bahasa asing, bahasa Inggris di Indonesia. Nah, itu kami gunakan research and development. Sampai pada akhirnya, sekarang menjadi market. Ini suaranya bocor nggih, Bu Hilda? Ada yang mesti di-mute ya? Terima kasih. Nanti suara saya kalah keras. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti contoh lagi, penelitian saya tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing, ini sekarang menjadi market. Ada 500 perguruan tinggi di dunia, Asia, Eropa, Amerika, Australia, dan Afrika, membuka program studi bahasa dan budaya Indonesia. Nah, di berbagai universitas ini selalu diminta pengajar-pengajar bahasa Indonesia di universitas dan program studi tersebut yang menuntut penutur asli yang berbahasa Indonesia. Artinya siapa? Ya orang Indonesia. Maka dari itu kami bekerja sama dengan PPSDK, Pusat Pengembangan Diplomasi Kebahasaan Badan Bahasa Republik Indonesia, itu memasarkan para magister bahasa Indonesia dan doktor bahasa Indonesia untuk mengajar di berbagai universitas tersebut. Nah, ini bukti bahwa roadmap ini memang harus mantap. Meskipun bidang profesor saya itu di metodologi pengajaran bahasa Indonesia. Nah, metodologi itu melekat di situ. Nah, monggo, ini mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu sekalian untuk bentuk roadmap dari sekarang. Belum terlanjur. Kemudian,
Ini kalau saya share screen itu saya buka lagi menjadi susah. Iya Bu, nggak apa-apa Bu, berarti yang seperti yang pertama saja Bu. Iya ya. Saya buat ya. Oh, kok ini ya? Ya. Nah, mencari sumber pendanaan. Kalau sekarang, kalau penelitian nasional itu ya dari Kemenristek-Dikti. Dari lembaga-lembaga lainnya di Pemda, berbagai Pemda di Pulau Jawa khususnya, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur itu selalu menyediakan. Lalu khusus untuk bidang bahasa, itu PPSDK, Badan Bahasa Indonesia, itu selalu membuka setiap tahun. Lalu ada dari berbagai industri. Kemudian lainnya yang tidak mengikat itu dalam dan luar negeri, itu berbagai lembaga dari sekolah-sekolah internasional itu sering menawarkan. Kemudian skemanya. Kalau kita meraih dana dari Dikti, skemanya itu ada 2 jenis, yaitu skema penelitian dasar dan skema penelitian terapan. Monggo nanti dibuka panduannya, ada panduan edisi 13 revisi. Itu yang digunakan kemarin tahun 2022. Namun 2023 kita belum tahu apalagi revisinya. Nah, ini ada penelitian dasar kompetitif nasional, ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, ada penelitian tesis magister, dan ada penelitian disertasi doktor. Nah, skema-skema ini mempunyai ketentuan atau aturan yang satu sama lain berbeda-beda. Kemudian skema yang merupakan penelitian terapan. Nah, ini ada penelitian terapan kompetitif nasional, PTKN. Ada lagi penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Nah, ini juga semuanya membutuhkan roadmap dan semuanya membutuhkan kebaruan. Kemudian, jangan lupa ikuti TKT, tingkat ketercapaian teknologi. Nah, ini di sini kita tidak bisa asal klik, saya pilih 3, saya pilih 5, saya pilih 8. Tidak demikian. Di TKT itu, kalau panjenengan mengusulkan penelitian dasar, TKT-nya cukup sampai 3. Kalau panjenengan mengusulkan penelitian terapan, TKT-nya 4, 5, atau 6. Tapi kalau panjenengan mengusulkan skema penelitian pengembangan, maka TKT-nya harus 7, 8, atau 9. Nah, 9 itu penemu. Sudah lebih dari 8. 8 itu teknologi yang sudah dimanfaatkan oleh industri maupun masyarakat. Sebenarnya bukan hanya teknologi, tapi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kalau hanya teknologi, nanti orang seni tidak punya ruang. Tapi ilmu pengetahuan sosial dimanfaatkan atau tidak oleh masyarakat. Itu levelnya 8. Lah kalau sudah 9 itu sudah penemu. Tapi kalau berani janjikan 9, wah, skor Anda itu tinggi, nanti lolos pasti. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dari pendidikan vokasi punya 3 skem ini, yaitu penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Ini yang dari vokasi. Ini loh petanya. Kita lihat skema yang penelitian dasar TKT 1 sampai 3 itu. Janjikanlah publikasi jurnal dan proceeding. Kalau penelitian dasar. Kompetitif nasionalnya adalah penelitian dosen pemula. Nah, ini kalau UNS sudah tidak diberi ini. Penelitian tesis magister bagi dosen-dosen yang mempunyai bimbingan di S2. Nah, sekarang bagi
dosen-dosen dari universitas yang sudah desentralisasi. Ini yang dari UNS, yang dosen UNS. Menggunakan penugasan, yaitu kajian kebijakan strategis. Maka skemanya itu skema 2 ini, yaitu penelitian terapan. Nah, visibility study-nya adalah penjenengan janjikanlah akan melahirkan hak kekayaan intelektual, minimal hak cipta. Mesti harus ada prototipe yang sudah ada hasil uji coba produknya. Nah, ini bagi kita yang dari UNS. Yang bukan dari UNS bisa di sini. Di dalam skema penelitian dasar, UNS sudah tidak diberi. Nah, kemudian bagi yang vokasi, itu penelitian dengan produk vokasi, penelitian produk unggulan vokasi, dan penelitian kerjasama. Maka dari itu tadi Pak Dr. Herman itu mencapai kemitraan kerjasama banyak sekali karena beliau kan memegang di vokasi. Jadi lewat riset grupnya vokasi. Gitu. Kemudian nah, ini skema yang tertinggi, yaitu skema penelitian pengembangan, yang mana mensyaratkan penelitinya harus doktor. Maka yang belum lulus dulu, baru nanti boleh masuk di skema 3. Ini visibility-nya apa? Kerjasama yang layak di industri, serta bisnis plan. Para dosen dari vokasi masih boleh menghasilkan atau meraih ini dengan penelitian pengembangan produk vokasi. Nah, ini skema-skema yang mulai tahun 2022 ini sudah berlangsung, insya Allah 2023 nanti masih ada. Kemudian, yang kewenangan pengusulan penelitian. Ini ada penelitian pemula, dosen pemula, ini yang dari berbagai universitas, belum desentralisasi, ini boleh mengusulkan. Misalnya dari Kalimantan Barat, itu ada murid saya yang hadir di sini, ada dari Universitas Tidar, ada dari Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, ini masih boleh ini. Masuk ke penelitian dosen pemula. Ini dari S2 boleh. Kemudian penelitian tesis magister, ini bagi pembimbing tesis S2. Lalu penelitian kajian kebijakan strategis. Ini untuk perguruan tinggi yang sudah mandiri dalam desentralisasi, yaitu di UNS. Lalu yang B, penelitian produk vokasi, ini untuk vokasi, perguruan vokasi, kemudian produk terapan unggulan vokasi, ini juga untuk vokasi yang desentralisasi, seperti di UNS dan semua PTNBH. Kemudian penelitian kerjasama, kemitraan. Nah, ini untuk vokasi. Lalu penelitian pengembangan, ini untuk pengembangan vokasi. Memang sekarang ini perguruan tinggi vokasi itu sangat banyak diberi kesempatan untuk skema-skema yang didanai pemerintah. Nah, sekarang yang pendidikan akademik, yang bukan vokasi. Ada skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, dan skema penelitian pengembangan juga. Namun, pengelolaannya yang melalui Simlitapma, seperti tadi saya katakan, sejumlah skema bisa kita raih, tergantung kita masuk di perguruan tinggi yang mana. Perguruan tinggi yang LPPM-nya sudah mandiri atau LPPM-nya belum mandiri, masih binaan. Nah, yang perguruan tinggi PTNBH
ini sudah melalui penugasan semuanya, sehingga banyak dana penelitian yang diraihnya dari non-APBN. Kemudian, nah ini kita perlu siklus dan aplikasi pengelolaannya. Ada 8 tahap pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Ya, pertama kita umumkan dulu. Lalu kita usulkan. Lalu kita menyeleksi. Lalu kita menetapkan, lalu dapat para peneliti melaksanakan, tapi diawasi. Ada pengawasan. Baik dana APBN maupun non-APBN itu diawasi selama 2 kali setiap tahap penelitian, yaitu MONEF internal dan MONEF eksternal bagi dana riset nasional. Tapi yang dana universitas ada MONEF internal dan seminar hasil. Laporan penilaian luaran. Begitulah. Maka aplikasi yang harus diisi adalah aplikasi yang disediakan baik oleh universitas maupun oleh Dikti. Luarannya harus masuk di biodata dosen. Bisa di-download PDF proposal. Jadi tidak bisa mengarang. Harus di-submit dulu melalui akunnya masing-masing. Ini siklus penelitiannya. Ikutilah 8 siklus ini tertib. Nanti akan diterima. Nah, sekarang bagaimana agar dapat lolos di penelitian itu? Ada beberapa skema di atas. Karena substansinya setiap tahun itu berbeda, maka ikutilah aturan sesuai panduan. Yang terakhir adalah edisi 13 revisi. Nah, tahun depan biasanya kita ditawari ada skema-skema itu bulan Desember. Nanti akan ada proses evaluasi. Ada pemaparan atau seminar proposal dan ada visitasi. Nah, persiapkan 3 hal ini. Persiapkan proposal dengan baik substansi dan narasinya. Tentukanlah topik yang akan diteliti, konsisten di topik tersebut, dan coba buat roadmap penelitian yang konstan, yang kuat, yang visioner, sampai lama itu masih akan terus bisa kita teliti. Caranya bagaimana? Cari informasi sebanyak mungkin, sumber primer sebanyak mungkin, sehingga diperoleh ide atau peluang riset yang kita akan lakukan. Atau kemudian, nah, sumber pendanaan mari kita raih. Apakah dari Dikti, ikuti Dikti. Kalau dari kementerian lain, ikuti kementerian lain. Kalau dari pemerintah daerah, kita ikuti aturan di sana. Kemudian pelajari dan pahami panduannya. Kita tidak bisa membuat proposal di luar panduan. Kemudian awali dengan identifikasi atau perumusan masalah. Perlu kajian literatur, pengamatan, pengalaman. Semuanya mesti bersumber. Nah, kita mulai dari judul. Seorang reviewer, kalau sudah melihat yang akan direview sekian puluh, yang dilihat dulu judulnya. Judul-judul yang tidak menarik, jadul, berkali-kali muncul. Nah, itu pasti dibaca saja tidak. Maka dari itu,
Ungkapkanlah masalah dan ruang lingkup penelitian yang jelas. Gunakan kata-kata sedikit mungkin, namun menggambarkan isi penelitian secara utuh, jelas, menarik, spesifik, dan jangan sampai ada tafsir lain. Perlu diingat, jangan lebih dari 20 kata. Nah, ini ya judul yang panjang, indah memang, tetapi pasti nanti tidak lolos. Abstrak. Abstrak ini bukan paste dari proposal, tapi abstrak ini mesti dibuat sendiri sebagai sebuah etalase penelitian kita. Sebelum reviewer membuka buku proposal, yang dilihat itu terlebih dahulu abstrak. 50 kata, jangan sampai lebih. Tapi ya jangan hanya 100 kata, nanti tidak komplit. Ya 500 kata itu, penuhi 500 kata. Apa isinya? Ini loh, tujuan meneliti, metode untuk mencapai hasil yang diharapkan, tindak lanjut. Nah, disinilah yang sering dilupakan adalah hasil yang diharapkan dan tindak lanjutnya lupa ditulis. Maka dari itu, abstrak itu sudah menggambarkan keseluruhan isi proposal. Kalau saya yang mereview, biasanya TKT-nya saya tanyakan. Kalau abstraknya ini belum ada TKT, ya saya tinggal. Mesti dia janji TKT-nya berapa, cocok tidak dengan skemnya. Seorang meneliti penelitian fundamental skemnya, tetapi lah kok TKT-nya tingkat 8, nah malah saya tolak, mesti nanti tidak jadi itu. Nah ini ya, ini trik pertama, itu di abstrak. Mengapa? Karena abstrak itu merupakan etalase tadi. Kemudian, di pendahuluan. Nah, juga jangan sembarangan menulis pendahuluan. Alur pikir pemilihan topik dan area riset. Ini mohon dijelaskan benar-benar bersumber. Lalu lahirkanlah permasalahan yang akan diteliti. Apa masalah yang harus ada dalam penelitian itu? Sampaikanlah gap empirisnya. Ya, secara ilmiah. Rujuklah dari berbagai artikel riset yang relevan. Yang normatif, yaitu tuntutan dari regulasi pemerintah. Lalu gap yang menampilkan ketimpangan teoretis, lalu gap yang membongkar paradigma yang selama ini diikuti. Nah, maka dari itu, di pendahuluan itu sudah menunjukkan bahwa riset ini memang benar-benar akan menjawab masalah-masalah yang urgen, yang penting, dan asli atau genuine. Nah, itu di pendahuluan sudah mulai dinilai. Lalu masalah, penelitian bertujuan untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar, maka harus ada jawaban terhadap masalah. Maka dari itu, sebelum memulai penelitian, perlu mengemukakan masalah atau yang memerlukan jawaban atau pembuktian hipotesis. Ini bocor lagi ya Bu ya. Siap Bu, ini saya mute dulu ya Bu. Ya, saya lanjutkan. Jangan lupa rumusan masalah itu, masalah dalam proposal saudara itu jangan disampaikan menggunakan kalimat tanya. Ya, tidak seperti tesis dan disertasi. Masalah di proposal penelitian kompetitif kita itu tidak membutuhkan kalimat tanya. Tetapi yakinlah masalah yang diteliti itu justru menyajikan gap-gap tadi yang secara empiris, normatif, teoritis, filosofis, dan keasliannya.
Kemudian tinggal sedikit, jangan khawatir. Di tinjauan pustaka, mohon diperhatikan bahwa tinjauan pustakanya ini singkat. Pustaka yang disampaikan bukan cut and paste atau clipping. Ya, copy dari sana lalu paste di sini. Nah, itu nanti ketoro. Maka carilah bahan-bahan rujukan dari riset-riset terdahulu. Bisa risetnya sendiri yang dirujuk dari jurnal-jurnal bereputasi. Bisa riset-riset orang lain yang relevan. Rujuklah dari jurnal-jurnal yang bereputasi. Karena apa? Itu nanti pustakanya aktual. Lalu janganlah mengutip dari buku teks. Lalu ada yang sangat menyebabkan ditolak, mengutip dari kutipan. Nah, dalam siapa, itu tidak boleh. Lalu tampilkanlah state of the art. Ini tinjauan pustaka itu ternyata dibaca oleh reviewer. Kemudian tujuan dan metode. Tujuannya harus jelas ya, kalau memang tujuannya akan menjelaskan, ya tujuannya mendeskripsikan dan menjelaskan tentang apa. Tujuannya itu harus dipahami, mudah dipahami. Metode yang dipilih dapat memecahkan masalah yang ada. Sarananya juga harus ada. Peneliti memahami dan mempunyai kemampuan. Lalu dananya juga harus sesuai. Karena sering saya melihat para pengusul penelitian itu minta dana ATK. Jumlahnya 19 juta. Nah, ini mau beli apa ya 19 juta? Beli kertas kuarto 12 rem. Nah, memang sehabis sebanyak itu dalam satu event penelitian. Beli stapler 20 buah. Hal yang tidak masuk akal itu hindarilah. Bahwa dana yang diusulkan harus sesuai. Malah kadang-kadang seorang pengusul lupa mengusulkan dana untuk publikasi yang sekarang ini cukup mahal. Publikasi itu terdiri atas penerjemahan naskah publikasi, proofreading, dan biaya publikasi, publication fee. Nah, ini mahal, tapi lupa dimintakan. Nah, maka di dana itu perlu diperhatikan lebih seksama. Usulan pembiayaan penelitian jangan sampai melebihi pagu yang ada. Misalnya penelitian fundamental, dananya 50 juta. Paling tinggi mintalah 50 juta. Misalnya penelitian unggulan perguruan tinggi. Jumlahnya 100 juta. Mintalah pas 100 juta. Itu contohnya. Misalnya pengabdian masyarakat program PKM. Dananya 50 juta. Mintalah pas 50 juta itu. Nah, begitu sesuaikanlah kebutuhan dalam metode penelitian. Karena sekarang itu dana itu per kegiatan sesuai metode. Misalnya pengambilan data. Nah, itu sudah dituntut dananya berapa untuk apa saja. Revisi instrumen misalnya. Itu kegiatannya apa saja, dananya berapa. Itu terinci. Coba nanti lihat di lamannya. Karena sekarang semua harus diinput. Tidak ditulis dulu, tapi diinput dulu, kemudian di-download. Usulan biaya penelitian dan pengabdian itu juga menjadi poin skor penilaian secara khusus. Kemudian data pendukung.
Nah, data pendukung ini yang pertama kali dilihat adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup di skema riset nasional itu sudah bisa kita baca di BIMA. Sekarang BIMA ya, dulu Simlitapmas, itu sekarang di BIMA, semua dosen itu nama-namanya, beserta karyanya sudah ada di situ. Sebelum mengusulkan, lengkapilah riwayat hidup itu. Jadi penelitian-penelitian sampai tahun terakhir, pengabdian sampai tahun terakhir, sampai luaran-luarannya, buku yang dilahirkan, hak cipta, artikel jurnal, makalah prosiding, dan menjadi pembicara. Nah, inputlah di situ. Itu akan menggambarkan siapa pengusul. Tadi kan ada yang bertanya kepada Pak Hirman ya, saya ini bidangnya linguistik, tetapi saya ingin meneliti tentang teknologi misalnya. Apakah bisa? Lah, tinggal riwayatnya. Riwayatnya itu ada atau tidak? Kalau riwayatnya memang di situ, sudah diabaikan itu linguistiknya, tetapi riwayat karyanya mendukung atau tidak. Kalau mendukung ya pasti akan mendukung. Karena ini ada poin tersendiri untuk riwayat. Kemudian dokumen lainnya seperti yang diminta oleh masing-masing skema. Misalnya ya hibah pekerti atau kerjasama. Persetujuan dulu dengan tim mitra. Jangan lupa, tim mitra itu adalah anggota peneliti, jadi harus menyetujui. Kalau hibah doktor, nah ini banyak yang sudah doktor di sini, boleh mengajukan hibah pasca doktor itu. Diperlukan surat keterangan dari promotor. Nah, yang seperti itu. Pengabdian kemitraan masyarakat, diperlukan kesediaan mitra dari industri, karena kemitraan masyarakat itu skor plusnya pada pengembangan industri nasional. Nah, maka kerjasama dengan industri ini merupakan data pendukung. Oh, sudah selesai. Sudah selesai, Bu, yang saya sampaikan. Mari kita diskusi. Monggo, Bapak Ibu sekalian, kita buka diskusi. Insya Allah kalau saya bisa menjawabnya. Oh, ini mana tadi? Baik, terima kasih Prof. Andayani yang sudah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sudah dikumpulkan selama 37 tahun ya Bu. Saya belum lahir ya, Bu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah kita kedatangan para narasumber yang sudah berpengalaman dalam hal penelitian dan hibah Bapak Ibu semuanya, sehingga semoga apa yang disampaikan oleh Prof. Andayani ini bisa memberikan kita inspirasi ya untuk terus melakukan penelitian dan mengembangkan iptek sesuai dengan bidang kemampuan kita. Baik Bapak Ibu, sepertinya sudah banyak ini Prof yang ingin bertanya kepada Prof. Andayani. Saya bacakan yang mulai dari yang di chat box dulu ya Prof. Ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Hustarna. Terima kasih banyak atas informasinya Prof. Yang sering menjadi pertimbangan berat untuk mengusulkan hibah adalah dalam hal pengelolaan dana dan laporan keuangan. Untuk usulan pendanaan, misal untuk publikasi yang menerjemahkan dan proofread adalah peneliti sendiri. Apakah boleh dana publikasi untuk penerjemah dan proofread tersebut untuk peneliti sendiri? Jika boleh, bagaimana menuliskan bukti pengeluaran dananya, Prof? Terima kasih, Prof. Ini dari Ibu Hustarna. Silakan, Prof. Ya, baiklah. Wah, ini untung ditanyakan. Banyak yang bertanya begitu. Ya, Bu Hustarna. Andai kata Bu Hustarna memang dari prodi penerjemahan, nah itu sudah piawai, terjemahkan sendiri, itu berarti saudara hemat dalam dana penelitian. Maka gunakan yang lain.
Misalnya, sebenarnya kalau dana penerjemahan dan proofreading itu sebesar 5 juta. Lah, 5 juta kan bisa digunakan untuk workshop validasi model. Nah, 5 juta itu gunakan, adakan workshop, siapa yang hadir itu diberi transport, yang hadir itu diberi uang lelah. Habis itu nanti 5 juta. Jadi kalau mengupah untuk diri sendiri peneliti tidak bisa. Karena SPJ honorarium itu sekarang sudah tidak boleh. Mengapa kita tidak boleh? Karena kita ini sudah diberi honor meneliti melalui remunerasi. Begitu Bu Hustarna, jadi alihkan. Ya, teman saja disuruh menerjemahkan, terus nanti dikoreksi lagi oleh Bu Hustarna, supaya memberi rezeki pada teman sesama bidang ilmu penerjemahan. Misalnya begitu. Atau gunakan dana untuk workshop, untuk yang lain. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita bagi-bagi rezeki kepada rekan-rekan sejawat kita juga ya, Bu? Ya, betul. Ya, benar sekali. Baiklah, ini ada juga pertanyaan dari Uniska, Bapak Gunawan ya. Izin bertanya, Prof. Ya. Permohonan dana penelitian itu apakah harus diajukan sebelum penelitian atau setelah penelitian? Terima kasih, Prof. Ya, Pak Gunawan. Dana itu ya sebelum penelitian, karena proposal penelitian itu merupakan rencana penelitian. Dalam rencana penelitian itu di dalamnya terdapat rincian dana yang diajukan. Jadi dananya itu prediksi. Kadang-kadang kita mempunyai dana cetak buku. Namun kenyataannya dana yang kita usulkan 5 juta sekarang harganya naik menjadi 7 juta. Itu juga mungkin. Nah, maka seorang pengusul proposal penelitian mesti mempertimbangkan antara nanti ada kenaikan harga. Begitu Pak Gunawan, jadi sebelum. Terima kasih Bu Hilda. Baik, semoga menjawab. Terima kasih Prof. Anda ini, semoga tadi jawabannya bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Gunawan ya. Nah, saya buka sesi tanya jawab untuk peserta yang ingin bertanya langsung nih kepada Prof. Andayani. Jadi caranya tinggal hidupkan saja mic-nya Bapak Ibu. Kemudian sebutkan nama dan dari institusi mana, kemudian pertanyaannya apa begitu ya. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Ya. Saya Bu. Ada Pak Fadilah. Pak Fadil. Ya, Pak Fadilah, silakan Pak. Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Trunojaya Madura, Ibu. Ya. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya. Yang pertama mengapresiasi materinya luar biasa Ibu untuk pagi ini gitu ya. Begini Bu, 2021 kemarin kan lolos penelitian PTUPT Bu, yang multi years begitu Bu ya. Tapi waktu di kampus lama Bu, ya. Waktu di kampus swasta di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Yang ingin saya tanyakan adalah berkaitan dengan roadmap penelitian Ibu. Jadi ketika di kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo itu fokus penelitian saya adalah ilmu pendidikan anak usia dini Bu, begitu. Nah, kemudian saya tahun ini kan keterima PNS di Universitas Trunojaya Madura begitu. Kemudian saya di sini ditempatkan di prodi PGSD begitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah roadmap penelitian saya nanti itu masih tetap di tadi ilmu pendidikan anak usia dini atau seperti apa Ibu? Tapi lebih fokusnya memang ilmu pendidikan Bu, begitu Ibu. Terima kasih Bu. Ya, bagus Pak Fadilah. Ya, saya ucapkan selamat sudah PNS di Universitas Negeri. Memang kadang-kadang itu kuota untuk perguruan tinggi swasta itu diberi banyak. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan meningkatkan
menyuarakan kekuatan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Nah, kami kalau mereview itu ya sudah diwanti-wanti. Yang dari PTS skornya diberi naik gitu. Nah, sekarang setelah di PTN, saudara mulai berjuang. Karena apa? PTN-nya sudah masuk di LU. Mungkin bintangnya di LPPM sudah naik. Nah, maka Pak Fadilah menjadi berjuang di situ, bersaing dengan rekan-rekan sesama dosen PTN Trunojoyo. Roadmap-nya jangan diubah, karena roadmap-nya Pak Fadilah itu NIDN-nya sama. NIDN-nya kan masih sama, tidak berubah. Roadmap-nya itu dipelihara. Kalau dulu roadmap-nya di pendidikan dasar, ya sudah, kalau masih senang di pendidikan dasar, teruskan. Dan itu sesuai dengan bidang program studi Pak Fadilah. Dulu di anak usia dini, Bu. Sekarang di pendidikan dasar apa sama? Bu? Oh, Boleh, Bu, ya? sama. Oke. Kalau ingin lebih diluaskan pendidikan anak, nah, nanti bisa luas. Pendidikan anak luar sekolah, pendidikan anak, pendidikan khusus, pendidikan, dan sebagainya. Media pendidikan anak luar sekolah gitu. Oh, berarti bisa prinsipnya, Bu, ya? Bisa. Oke. Ditandai saja di pendidikan anak. Anak itu usia dini atau usia sekolah atau prasekolah itu tetap anak itu. Oh ya, oke. Bagus Pak Fadilah. Ya, terima kasih Ibu. Lanjutnya sinten Bu? Hilda. Baik Bu. Nah, ini sudah ada Ibu Giati Anisah yang sudah bertanya. Silakan Bu, mungkin bisa langsung diutarakan pertanyaannya. Mau disebutkan nama dan institusi dulu ya Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giati dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri di Bojonegoro. Prof, ini mau tanya, kalau misalnya kita buat proposal, kita sering diminta untuk menyesuaikan dana itu dengan standar biaya masukan dan standar biaya keluaran. Sebenarnya yang dimaksud dengan standar tersebut itu biaya apa saja yang harus kita sesuaikan gitu. Kalau saya lihat di dokumennya itu kan ada banyak sekali dan terkadang itu bingung itu bagaimana mengaplikasikannya di dalam proposal kita. Terus pertanyaan yang kedua, Prof, saya ini lulusan bahasa Indonesia. Lalu saya itu menjadi dosen bahasa Indonesia untuk mata kuliah bahasa Indonesia di Prodi PAI. Seperti itu. Sedangkan penelitian saya itu kebanyakan mengenai asesmen bahasa. Begitu. Nah, untuk roadmap penelitian saya, sebaiknya itu bagaimana ya, Prof? Saya itu bingung karena saya itu ngajarnya di Prodi PAI, bukan di Prodi bahasa. Seperti itu. Tapi saya kan dosen dari lulusan bahasa. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, langsung saya jawab ya Bu Hilda. Bu Anissa. Nah, ini yang mengajar di Unmu Bojonegoro, bagus. Mengajar MKU Bahasa Indonesia, lulusan Bahasa Indonesia, roadmap-nya mantap. Evaluasi pembelajaran Bahasa Indonesia. Itu masih bisa sekian puluh tahun lagi. Itu seperti saya dulu metode pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini masih ada sekitar 7 atau 8 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang, saya masih mau meneliti metode-metode pembelajaran bahasa Indonesia itu. Nah, sama Bu Anissa. Pakai roadmap-nya evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia itu untuk mengusulkan nanti. Usulkanlah isu-isu mengenai evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia. Evaluasi untuk PTAI itu berbeda mungkin dengan evaluasi untuk perguruan tinggi umum. Ini kok ramai ya? Bu Meria ini ya, Bu Meria. Ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Jadi isu-isu tentang evaluasi pengajaran bahasa Indonesia di PTAI itu khusus perdalam itu. Ada ribuan atau bahkan lebih model-model evaluasi. Terapkanlah itu di PTAI. Contohnya begitu, Bu. Terus tentang standar biaya, iya itu di Petani, Bu. Misalnya Bu Anissa mau memberikan honor bagi pembicara workshop evaluasi pembelajaran bahasa. Ada standarnya, tidak boleh kita terlalu pelit atau kita terlalu murah hati. Standarnya harus tepat. Yang diberi honor itu orang dalam golongan berapa. Nah, itu di situ ada. Sampai tebel ya Bu ya, 300 halaman lebih ya. Nah, memang harus di Petani. Perjalanan luar kota dalam provinsi berbeda dengan perjalanan luar kota luar provinsi. Itu harus diikuti. Perjalanan bagi mahasiswa dalam kota itu harus diikuti. Honor pengumpulan data mahasiswa. Kalau Ibu melibatkan mahasiswa, itu kita disangka pelit. Wong honornya satu kegiatan sehari 25.000. Nah, monggo itu bagaimana? Tapi itu tetap hanya sekian itu, 25.000 per mahasiswa sehari. Pelit ya kita ya. Tapi begitu adanya. Kalau Ibu terus mau murah hati, sehari saya beri 100, pantasnya segitu kok. Nah, tidak boleh ditulis 100. Nanti kenyataannya tulis 100 boleh lah. Kenyataannya diberi 100 boleh. Nah, tapi dia harus SPJ 4 hari nanti. Solusinya Bu Anissa apa boleh buat? Tapi sebenarnya ya, kita ini peneliti. Maka dari itu, buatlah atau rekrutlah seseorang untuk menjadi bagian keuangan dari penelitian saudara. Kita harus punya siapa yang menjadi direktur keuangan. Uangnya biar dipegang dia. Terus kita minta. Nah, dia nanti suruh pelajari teknis pembuatan SPJ-nya. Sudah Ibu konsentrasi di penelitian dan luaran. Kalau demikian maka nanti penjenengan seperti saya. 37 tahun itu meneliti terus. Itu. Ya, gitu Bu Hilda. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya. Ya, terima kasih Ibu Giati Anissa dan Prof Andayani ya. Nah, memang harus dibagi-bagi ya Prof untuk tugasnya. Ya. Jadi ada tim bendahara, kemudian ada juga tim yang khusus untuk meneliti isi hibahnya gitu. Jadi insya Allah terus berlanjut penelitiannya hingga mungkin lebih dari 37 tahun ya Prof. Ya, betul. Iya. Apakah boleh satu pertanyaan lagi Prof sebelum kita tutup? Boleh. Boleh ya Prof. Ini ada dari Ibu Ika Chandra, izin bertanya Prof, bagaimana lolos hibah PKM? Ya. Apa poinnya sama seperti yang slide penelitian tadi? Begitu Prof. Ya. Ibu Ika Chandra, ini mana ya Ibu Ika Chandra ya? Orangnya masih ada atau tidak ya? Bu Ika. Silakan Bu Ika. Bu Ika. Ya, ini tapi mungkin penting untuk yang lain ya. Bu Ika ini tanya kok hilang. Iya, Bu ya. Bu Ika. Mengusulkan PKM. Nah, PKM ini pengabdian masyarakat kerjasama dengan industri untuk meningkatkan dampak sosial dan dampak ekonomi industri nasional. Maka carilah mitra industri tingkat nasional di dekat saudara. Dekat itu jaraknya 200 km. Jadi kalau Bu Ika tadi tempatnya di Yogyakarta, ya jangan mencari mitra di Kalimantan. Nanti tidak bisa dikontrol. Carilah mitra di 200 km, itu paling jauh itu.
Bagaimana kiatnya? Apakah sama? Sama persis, sama dengan kiat yang lain. Hanya bedanya dokumen pendukung yaitu kerjasama dengan industri harus ada. Sebaiknya ditambah kerjasama yang lain dengan lembaga. Misalnya industri itu terkait pendidikan dengan dinas pendidikan setempat. Ada 2 kerjasama, itu bagus. Kemudian janji luaran itu juga penting. Nah, dengan demikian PKM itu bisa diraih. Oh iya, satu lagi yang perlu saya sampaikan yaitu kebaruan dan keaslian, genuine. Samu barang yang sudah dilakukan oleh orang jangan dilakukan lagi. Nah, nanti tidak asli. Yang sudah diteliti, diabdikan oleh orang lain kok kita tiru-tiru, itu ya bahasa Jawanya ya. Nah, nanti tidak laku itu. Begitu, terima kasih. Bu Hilda, saya kembalikan waktunya. Baik, terima kasih Prof. Andayani dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bertanya melalui kolom chat maupun bertanya secara langsung ya kepada Profesor Dr. Andayani. Berhubung waktu kita yang terbatas, nanti jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan mungkin bisa langsung menghubungi Prof. Andayani melalui kontak yang sudah tersedia ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. yang sudah berbagi pengalaman yang sudah dikumpulkan selama 37 tahun kepada kami yang baru menjadi pemula-pemula dalam penelitian ini. Mohon doanya semoga bisa mengikuti jejak Profesor Andayani juga setiap tahun mendapatkan penelitian-penelitian hibah ya nasional maupun internasional. Baik, dengan berakhirnya sesi kedua tadi oleh Profesor Andayani, maka beradalah kita pada sesi penghujung di kegiatan ini. Namun sebelum saya tutup kegiatan pada hari ini, ada beberapa informasi penting yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu KPPMF FKIP memberikan 2 jenis sertifikat kepada Bapak Ibu ya, yaitu yang pertama itu informasinya bisa Bapak Ibu baca di kolom chat. Yang pertama itu adalah sertifikat 32 JP ya Bapak Ibu. Itu akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya jika Bapak Ibu hadir dari webinar series kedua hingga kelima dan mengisi presensi sehingga data Bapak Ibu semuanya terrecord oleh panitia serta mengerjakan seluruh tugas yang diberikan selama 4 webinar series. Nah, yang kedua adalah sertifikat 10 JP yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir dan mengisi presensi namun tidak memenuhi seluruh tugas yang diberikan selama webinar series. Nah, untuk tugas di webinar series keempat ini juga sudah diberikan oleh panitia di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu semuanya tinggal mengklik ya tugas yang diberikan untuk webinar series keempat ini. Dan nanti akan dikumpulkan ya kepada panitia juga. Kemudian untuk webinar series kelima, silahkan panitia. Nah, ini sudah ditampilkan oleh panitia ya. Untuk webinar series kelima itu kita akan topiknya adalah membangun budaya inovasi P2M berbasis World Class University. Nah, ini sudah ada pakar-pakarnya juga ya yang akan berbagi ilmu pengetahuan kepada kita semua, yaitu ada Profesor Dr. Sarwiji, kemudian ada Profesor Dr. Mulyanto, kemudian ada Dr. Farida, kemudian juga ada Dr. Hargo ya yang akan berbagi pengalaman kemudian pengetahuan mengenai membangun budaya inovasi P2M berbasis World Class University. Nah, ini akan diadakan di hari Jumat tanggal 4 November ya, pukul 8 hingga pukul 10.30. Nah, ini juga sudah ada linknya, jadi nanti bisa diklik saja link pendaftarannya untuk mengikuti webinar series kelima. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, dengan berakhirnya tadi materi yang sudah diberikan oleh narasumber kita yang kedua, maka saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah memberikan pengalaman dan teknis. Jadi langsung saja kita tutup acara kita pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini dari KPPMF FKIP UNS di bawah koordinasi dari Dr. Nur Arifah Derajati beserta seluruh
kepanitiaan yang bertugas, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber, kemudian peserta, yaitu Bapak Ibu dari dosen maupun pendidik yang ada di seluruh Indonesia yang sudah bergabung di webinar series keempat ini. Sampai jumpa di webinar series yang kelima. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa lagi.